Pelajaran agama kelas 2, Yesus tertinggal di bait Allah dan Yesus teladanku. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar agama? Tentunya anak tetap ceria. Semangat dalam belajar walaupun hanya belajar di rumah. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami mencintai gereja sebagai rumah Tuhan. Buatlah kami bergembira dan bersukacita di saat berdoa, bermain, bernyanyi, memuji Tuhan. Tolonglah kami agar mampu menjadi terang dan berkat bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan Yesus pun ikut orang tuanya pergi ke Yerusalem. Ketika itu, Yesus berumur 12 tahun. Yesus berada di bait Allah atau rumah ibadat agama Yahudi untuk berdoa dan membaca kitab suci. Gereja adalah rumah ibadat, sama seperti bait Allah. Kalau kita rajin ke gereja atau tempat berdoa, menurut agama yang anak-anak imani, berarti kita memiliki semangat seperti Yesus. Tuhan ingin agar kita melayani Tuhan di gereja. Bagi yang beragama Katolik dan Kristen, misalnya, ikut dalam paduan suara, menjadi dirigen, organis, putra-putri altar, pemazmur, menjadi lektor, dan sebagainya. Anak-anak, Yesus adalah Sang Penolong dan perantara kita kepada Allah Bapa. Yesus sahabat semua orang, terutama mereka yang miskin dan menderita. Sebagai pengikut Yesus, kita hendaknya mengikuti teladannya. Di sekitar kita banyak orang yang hidup menderita. Mereka membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang baik hati. Kalau tidak ada orang yang menolong, mereka semakin menderita. Karena itu, bermurah hatilah selalu. Selamatkanlah orang-orang yang menderita dari bahaya kelaparan. Orang-orang yang menderita bukanlah musuh kita. Mereka ciptaan Tuhan yang harus kita tolong. Menolong orang yang menderita berarti menghargai ciptaan Tuhan. Menolong dan memberi bantuan yang tulus adalah tanpa pengharapan atau mengharapkan balasan, tanpa diminta, tanpa disuruh, dan tanpa ada yang melihat atau mengetahui. Karena merasa iba,
Yesus menyembuhkan Bartimius yang buta, sehingga ia dapat melihat lagi. Sampai sekarang, Tuhan Yesus terus bekerja menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus memberkati para dokter, para perawat, para relawan, sehingga orang yang sakit menjadi sembuh. Tuhan Yesus membutuhkan kita semua untuk bekerja sama, menolong orang-orang yang menderita. Maukah anak-anak menjadi seperti Yesus? Di sekitar kita banyak orang yang menderita. Bantulah mereka dengan senang hati dan tulus. Berkat Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Demikian anak-anak, pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang pantas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, mampukanlah kami anak-anak-Mu agar menjadi berkat dan penolong bagi sesama kami. Jadikanlah kami anak-anak terang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan.